Koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya Puspani MPD dari SMA Negeri 1 Balikpapan, CGP Angkatan 2 Kota Balikpapan. Yang bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Prapta Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil. Prapta Triloka pandangan Ki Hajar Dewantara yang terdiri dari Ingarso Sungtulodo, Ingmadia Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ini berarti bahwa seorang guru dalam melakukan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran tentunya didasari oleh pandangan Ki Hajar Dewantara dengan Prapta Trilokanya tadi. Sehingga seorang guru sebagai pamong yang menuntun murid dengan melakukan pembelajaran dan pendidikan yang holistik sesuai kodrat alam dan zaman dengan memperhatikan budi pekerti dan berpihak kepada murid. Di depan, guru sebagai contoh, di tengah sebagai penggugah semangat, dan di belakang sebagai pendorong bagi murid. Hal ini dilakukan dalam melakukan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita pasti akan berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang akan kita gunakan dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang tertanam, misalkan nilai agama, nilai moral, nilai hukum, dan nilai sosial. Dan sebagai seorang guru tentunya memiliki 4 kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru yang juga merupakan nilai pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Nilai seorang guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi dasar bagi seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran yang akan memberikan pengaruh terhadap prinsip-prinsip yang akan guru ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Karena itu, sebagai guru senantiasa berusaha untuk terus belajar dan meningkatkan diri supaya nilai-nilai yang tertanam dalam guru benar-benar dapat peruntukannya dan tujuan akhirnya hanya untuk kepentingan murid. Bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masih adakah pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Kegiatan terbimbing yang telah dilakukan oleh pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah diambil, sangat membantu saya dalam proses belajar dan terus meningkatkan pemahaman saya, serta memberikan penguatan tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, sehingga melalui proses coaching yang telah diberikan, menjadikan saya dapat memaksimalkan potensi diri saya yang dilakukan dengan komunikasi yang memberdayakan, sehingga saya termotivasi untuk mengkonstruksi pemikiran saya secara scaffolding, dapat memahami dari dalam diri saya sendiri. Saya dapat mengatur dan melakukan pengambilan keputusan yang baik. Ya, pengambilan keputusan tersebut telah efektif karena diperoleh pembelajaran dan penguatan dari fasilitator tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran melalui proses coaching yang telah diberikan dengan prinsip kemitraan dengan percakapan kreatif, komunikasi asertif, pendengar aktif, penanya efektif, dan umpan balik yang positif, sehingga tidak ada lagi pertanyaan dalam diri atas pengambilan keputusan, dan proses coaching yang diberikan benar-benar telah memberikan hasil maksimal bagi saya dalam proses pembelajaran tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin.
Selanjutnya, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral dan etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik adalah sangat relevan sekali, bahkan sangat membelajarkan secara konkret dan kontekstual, sehingga guru dapat merasakan sebagai pengalaman secara langsung dengan melakukan analisis studi kasus yang fokus pada masalah moral dan etika, juga sebagai bahan refleksi bagi guru dalam meningkatkan dan menguatkan nilai-nilai yang telah dimiliki oleh seorang pendidik dan mendapatkan tambahan pemahaman sehubungan dengan nilai moral dan etika yang baik bagi seorang pendidik. Analisis yang telah dilakukan terhadap berbagai studi kasus tersebut merupakan proses belajar praktik bagi guru dalam proses pengambilan keputusan yang baik. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral dan etika ini memberikan pengalaman baru dan memperluas pemahaman tentang berbagai kasus yang mungkin saja terjadi dalam keseharian guru sebagai seorang pendidik. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Dalam melakukan pengambilan keputusan yang tepat, tentunya dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Sehingga dengan menerapkan paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengambilan keputusan ini akan diperoleh pengambilan keputusan yang tepat. Apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalahan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Kesulitan di lingkungan yang kemungkinan sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini adalah saya menemukan beragamnya cara pandang dari setiap orang dalam menganalisis kasus-kasus dilema etika yang ada di lingkungan. Dan tergantung dari sudut pandang mana yang akan digunakan dalam analisis, terutama yang berhubungan dengan masalah perubahan paradigma yang ada di lingkungan, di mana perbedaan paradigma yang ada akan menyebabkan cara pandang dan kerangka berpikir yang berbeda. Sedangkan hal ini merupakan dasar pemikiran dalam melakukan pengambilan keputusan, sehingga secara langsung pasti akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Berikutnya, pada akhirnya apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Ya, benar sekali. Pengambilan keputusan yang kita ambil ini sangat berpengaruh dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita. Karena keputusan yang kita ambil bertujuan utama untuk berpihak kepada murid. Artinya apa? Artinya pengambilan keputusan yang kita ambil hanya untuk mewujudkan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita, yaitu pengajaran yang memberikan kebebasan kepada murid secara bertanggung jawab untuk bertumbuh, berkembang sesuai minat dan bakatnya. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan masa depan murid-muridnya karena keputusan yang diambil seorang pemimpin pembelajaran pertama merupakan contoh dan teladan bagi muridnya yang akan ditiru oleh muridnya. Yang kedua, memiliki makna tersendiri atau kesan mendalam bagi murid yang akan terus diingatnya dalam waktu yang lama. Yang ketiga, mempengaruhi pola berpikir murid, pandangan, dan paradigma murid. Dan yang keempat, sebagai hasil belajar atau produk yang diperoleh murid dan akan terus dibawanya kemanapun kakinya melangkah. Dengan demikian, keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran dapat mempengaruhi kehidupan
atau masa depan murid-muridnya. Akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya. Modul pertama yang memuat filosofi kehajar dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif, memegang peranan penting atau sangat berhubungan dengan proses pengambilan keputusan yang ada di modul 3. Kedua, yang berisi tentang pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan proses coaching dengan model Tirta. Modul kedua juga memiliki andil yang besar di dalam hubungannya dengan modul ketiga dalam proses pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ini berarti bahwa seorang guru dalam melakukan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin didasari oleh filosofi kehajar dewantara dengan pratap trilokanya. Dengan menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak, diwujudkan dalam pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kesiapan belajar murid, bakat dan minat murid, serta profil belajar murid, serta juga menerapkan pembelajaran sosial emosional menuju well-being bagi murid dengan melakukan proses coaching untuk melejitkan potensi murid dengan komunikasi yang memberdayakan, dengan prinsip kemitraan melalui percakapan kreatif, komunikasi asertif, pendengar aktif, penanya efektif, dan umpan balik positif, sehingga dapat mewujudkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran melalui 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan dalam rangka mewujudkan merdeka belajar bagi murid. Demikian koneksi antar materi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat banyak pihak. Saya akhiri dengan ungkapan satu kata untuk setiap keputusan yang kita ambil sebagai pemimpin pembelajaran adalah murid. Sekian dan terima kasih.